Halo Sobat Satu Ika, selamat datang kembali di Satu Ika Podcast. Ruang berbagi cerita, inspirasi, dan perjalanan di balik kreativitas keluarga besar SMA Negeri 1 Genteng. Bersama saya Yasmin Aulia Mumtaz dan rekan saya Nibras Aulia Trisna Utami. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah perjalanan penting dalam dunia kreativitas sekolah, yaitu awal mula tercetusnya ekstrakurikuler multimedia Satwika. Nah, ekstrakurikuler multimedia Satwika ini bukan hanya sebagai wadah berkarya, tetapi juga menjadi ruang tumbuh bagi siswa di bidang desain, fotografi, videografi, dan juga media kreatif lainnya. Dan hari ini telah hadir dua narasumber yang berperan penting dalam mencetuskan dan merintis terbentuknya ekstrakurikuler multimedia Satwika. Mereka akan berbagi cerita, pengalaman, serta visi di balik lahirnya ekskul ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama pembahasan kita hari ini, kami persilakan kepada kakak-kakak yang sudah ada di depan kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan peran masing-masing dalam terbentuknya ekstrakurikuler multimedia Satwika. Silakan kakak-kakak memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman. Hai, perkenalkan nama saya Rafiki, tapi biasanya saya tuh dipanggil Sueb. Tapi ya, it's okay, Rafiki aja panggilnya. Aku Fahri, biasanya dipanggil Mbamba kalau di anak-anak Mulmed. Dulu di OP kalau di Mulmed. Nah, halo kakak-kakak. Baik, kita ke sesi pertanyaan. Apa latar belakang atau alasan utama yang mendorong tercetusnya ide pembentukan ekstrakurikuler multimedia Satwika? Nah, apa nih? Kita pengen tahu banget. Sebenarnya kalau ceritakan panjang ya. Iya. Cuman mungkin kita langsung ke yang waktu Evals 2N ya. Ya, Evals 2N itu kita kan masuk final di provinsi. di provinsi Ya. dan jadi kayak kontingen Banyuwangi. Nah, waktu itu kita kan kayak Kita udah masuk presentasi final, ya, presentasi sama juri, dan waktu itu juri kayak ya terkesan suka lah karena dari 5 finalis itu satu-satunya video dari Semansa yang pakai drone. Oh, seperti itu. Nah, tapi waktu itu kayak ada satu pertanyaan juri yang mungkin membuat kita tertampar ya, Jul. Ya. Apa tuh, Kak? Jadi jurinya itu tanya, kita tuh punya pembina apa enggak? Pembina untuk multimedia, untuk kita sendiri, tim kita sendiri. Terus kita ditanya juga punya ekskul apa enggak? Kita aja klub nggak punya kan, ini cuman tim dari siswa. Kita waktu itu ya tergerak emang dari lomba-lomba sebelumnya udah terbentuk. Itu 5 orang di sini. 5 orang, aku, Rafiki, Fazel, Farel sama Nur. Itu kita udah menang udah menang di Jogja. Waktu itu ya ada kendala juga, tapi kita berlima tetap ke Jogja waktu itu. Akhirnya puncaknya dari sekian banyak lomba sebelumnya, puncaknya itu di FLS 2N. Kita udah ya mau nggak mau diriin klub dulu. Waktu itu kan nggak boleh kalau misalkan ekstrakurikuler. Ekstra, Ya. ya. Ya udah, akhirnya habis juri ngomong itu kita nggak dapat. Mereka Jawaban. itu nggak dapat Juara. nggak dapat juara. Kan yang juara kan ini masuk ke Lanjut tingkat nasional. Nasional. Ya. Ya itu. Lalu dari situ mikir apa buat klub aja ya. Ya udah, waktu itu dibantu Pak Eko. Ya. Disuruh cari pembina, terus kita ketemu Pak Eko karena kan sama Pak Eko itu sudah klub lah kita. Iya. Kayak sering ketemu, kita minta Pak Eko, dan waktu itu Pak Eko langsung mau sama Pak Eko, terus diusahain dan ya akhirnya bisa jadi ekstra. Nah, itu minta bantuan anak Blugen ya waktu itu ya. Ya, Blugen yang Blugen. barusan lulus iki. Sama Mas Pagiel Nah, gitu. Pak Giel, terus Ya. Mas Rian. Sudang, Mas Sutup. Ya, maksudnya Sutup itu. Nah, saat awal perencanaan itu kan pastinya ada keinginan terbesar selain keinginan untuk menang FLS 2N itu tadi kan terhambat karena tidak adanya pembina. Ada hal lain nggak sih, Kak, untuk kayak aku pengen banget ada ekstrakurikuler multimedia nih di sekolah ini? Kira-kira apa tuh? Selain hal itu. Oh, sebentar. Sebenarnya pembina waktu Evals 2 itu kita ada pembina dari Oh, sekolah. iya. Cuman ya waktu itu kayak pembina yang dimaksud itu pembina yang emang kayak mulmet gini. Oh, harus ada ekstranya gitu. Ya mungkin jurinya nggak percaya gitu ya, kalau kalau soalnya nggak ada itu. lihat dari mereka kan tanya gearnya apa aja kan. Ya terus sama
ya itu kan karena kita satunya pakai drone, ditanyakan siapa nih yang nerbangi drone. Kan kalau FS2N kan harus boleh siswanya kan. Nah waktu itu mungkin jurinya kurang percaya karena nggak ada bimbingan pembina ya Bina. untuk drone itu. Ya seperti itu. Terus ya sebenarnya kayak ya dari itu terus motivasi si ingin buat itu ya itu kayak harus nurun lah. Iya. Kalau misalkan saya yang merasakan kayak gitu, kalau bisa di kelas tuh jangan Jangan sampai. sampai gitu. Makanya ya diusahakan untuk membuat multimedia ini biar nggak kejadian. Ya waktu itu kan ini angkatan atas kita ya. Atas Ya. kita itu minta bantuan kita. Jadi kita itu ngurus, coba kalian lihat di IG OSIS itu 2 SMA Award. Ya. Itu kan warnanya ada kuning 2 periode. Ya. Nah itu atasnya angkatan atas kita itu minta tolong kita. Jadi angkatan itu atas itu nggak ada penerusnya. Ya, jadi ya sebenarnya kayak panjang gitu loh, kayak ya nggak ada penerusnya. Jadi kayak dibentuknya multimedia itu ya biar ada penerusnya. Tidak ada penerusnya. Ya, aslinya dari kedepannya. kita itu kan 2 tahun kan. Dari awal itu kita ikut pertama FLS2N ya, Trifecta. Nah itu viewernya banyak. Jadi Ya Evers yang itu nggak lolos, cuman dapat banyak apresiasi dapat di banyak YouTube. apresiasi dan ya dari situ juga saya kayak banyak tawaran. Nah itu juga kayak ya banyak tawaran dari luar gitu loh, kayak minta tolong editkan gini-gini. Kayak ya emang nggak juara tapi ada impact dari saya sama teman-teman. Nah dari itu kan ya saya kayak muncul motivasi juga kan untuk buat multimedia kayak. Waktu itu tuh timnya yang dari angkatan kita cuman 2 ya, Pak. Ya. Cuman saya sama Raffi gini. Angkatan atas itu ada Mas Yang Lek, panggilannya emang Yang Lek, sama Mas Faiz. Berarti awalnya itu cuman kelompok kecil dari siswa gitu aja ya, Kak? Ya karena ya itulah. Lalu gimana sih pandangan para kakak-kakak ini melihat perkembangan multimedia Satwika dari awal hingga sekarang sampai saat ini? Aslinya bangga ya lihat sekarang udah ada ruang podcast kayak gini. Terus dulu kan cuman kita berlima kan satu angkatan. Sampai video angkatan itu ya yang ngurus kita. Sedangkan sekarang kan tak lihat banyak SDM-nya. Iya. Alhamdulillah. Ya berarti kan kalau misalkan ada komunitas, ada klub, ada ekstrakurikuler, anak-anak yang aslinya nggak, misalkan dulu kita taunya ya udah yang bisa ini doang. Kalau sekarang kan ya open recruitment kan, ya anak-anak yang misalkan nggak dikenal tapi dia punya kemampuan di situ kan, mereka jadi punya wadah, jadi ya bisa berkembang di sini. Itu sih. Itu ya sudah salah satu motivasi kita waktu itu multimedia. Nah, Kak, tantangan apa aja sih yang Kakak telah lewati selama pembentukan ekstrakurikuler multimedia ini? Kayak pastinya kan selama proses perjalanan membentuk ekstra ini pastinya ada tuh tantangan-tantangan yang telah Kakak hadapi untuk membentuk sampai jadi ekstrakurikuler multimedia. Ya tantangannya tuh banyak ya, karena saya sama Farijul itu sudah kelas 10 sudah kayak mulai ikut-ikut gini kan, tapi waktu itu kan belum ada. Dari luar ya. Ya dari luar ya nggak banyak. Yang di sekolah itu kan waktu itu sekolah itu kalau misalkan ada event atau apa-apa itu pasti nyuruh OSIS. Oh iya. Jadi kameramen, jadi dokumentasi itu nyuruh OSIS. Bahkan waktu itu kelas 10 waktu itu Farijul OSIS, saya nggak OSIS. Nah Farijul itu ada apa ya, event SMA Award. Karena OSISnya tuh banyak apa ya, banyak Aku aksi dulu kegiatan. bela negara kan OSIS. Oh, Bukan bela negara. apa namanya? Yang bagian kamera. Sekarang itu TIK. TIK, Oh ya, ya, TIK. aku bukan TIK. Ya bukan. Tapi yang disuruh aku waktu Iya. itu sama dulu ketua OSISnya namanya Mas Niam. Iya. Kakaknya ini Madina. Madina. Dan waktu itu saya bukan OSIS tapi suruh Iya. bantu Iya. OSIS juga. Nah, Ikut ngupload, akhirnya tahun depan ikut OSIS dia. TIK ya. ya disuruh itu karena karena disuruh. Ya jadi karena itu kayak itu sebuah tantangan kan sama Virgil kan. Kenapa kok semuanya harus OSIS yang Iya. dokumentasi. Terus waktu itu akhirnya sekolah kan minta bantuan lagi untuk dokumentasi. Nah saya kan sama Virgil kayak mikir, kok jangan OSIS saja lah, harusnya kayak ada minimal kayak
orang lain yang disuruh. Iya. Nah, waktu itu akhirnya saya ngajak anak yang di luar ekstra, kayak contohnya Farel Gaditya itu dia dari MPK. Saya sengaja bang kayak ngambil dari organisasi lain. Akhirnya sekarang jadinya satu ikat tim kan. Ya, terus Iya, ya satu satu ke tim. Terus ada Nur itu dari DA. Saya ajak untuk sekolah. Itu emang kayak tujuan saya biar sekolah itu nggak harus OSIS gitu loh. semuanya. Ya, jadi kayak kita Mulai angkatan kita ya satu ikat tim. ya mulai ngata gitu. Jadi kayak Disnatalis waktu itu. Disnatalis. Ya Disnatalis itu Di kan belakang sini. kerepotan kan saya untuk demi itu. Jadi saya bilang kan kalau butuh dokumentasi jangan ke OSIS kan ada banyak kegiatan lain kan. Iya. Itu jadi biar nggak ketergantungan ke OSIS. Jadi ya itu tantangannya juga. Selain itu mungkin ada lagi kak? Ini terbentuk ekstrakurikuler kan setelah kita lulus kan. Iya. Jadi Iya. ya kita bagian bangun klubnya aja. Kemudian kan angkatan bawahku kan. Iya. Katanya mas. Kayak tantangan untuk nganuannya kayak kita nggak ngalamin deh juga. Iya, Kayak misalnya jadi kayak ekstrakurikuler itu. jadi nggak saya ada. nggak ngalamin. Cuman ya kayak Waktu itu ya itu kita nerusin ke golongan Pagiel itu, Pagiel Riang, Soto, Soto. Dani. cuman kita kayak Bagus. ya menjadi itunya juga guys dulu kayak trust ke sekolah. Waktu itu sekolah itu kayak Mulai percaya gara-gara FLS. ya mulai percaya tuh. Oh. Jadi dulu kita ikut lomba di luar itu ya kita dana sendiri. Dana sendiri. Ah, Dana iya. sendiri. Lomba bayar dana sendiri tapi waktu itu yang di Jogja itu yang kita Tetap dibantu kesana, kok, cuman ya itu nggak- dibantu akhirnya waktu kita seremoni ya seremoni Enggak. awarding itu kita sekolah kan akhirnya tahu kan terus saya dibantu untuk dana transportasi ke sana sama penginapan. Penginapan. Ya mulai dari itu juga terus Nah, dari situ kan kita habis FLS yang provinsi itu kita buat SMA Award yang udah ada audrik ya, Ya. pemerintahnya audrik waktu itu dari situ kita udah nemuin lah, udah dapat kepercayaan dari sekolah, terus kita udah dapat gradingnya bagus waktu itu. Aku yang paling suka scene di perpus, Mbak, bisa dilihat di IG-nya apa nah? Satu update Satu ke update. iya yang bukan IG, satu kausis YouTube. nggak YouTube. sih? Oh, YouTube. YouTube. Dahlia Estetika ya. Media Di Daily Satika. Oh, Daily Satika. Lupa. Nah, bisa dilihat di situ. Itu aku suka bagiannya gradingnya Outrik sama Bu Novi lagi dimarahin. Itu menurutku bagus ya, Ep, ya. Aslinya grading bagus itu udah mulai trifecta. Kita udah nemu caranya pakai log profile, terus cara gradingnya bagus. Cuman di selanjutnya SMA World itu kita agak kesusahan soalnya waktu itu nggak tahu ya gara-gara apa ya, kendala juga dari internal. Jadi ya mepet akhirnya tuh. Ya sebenarnya kayak kita tuh sudah kayak multimedia cuman masih nggak ada brand namanya. Oh, masih belum ada Ya, gitu ya kak. sudah kayak kumpulnya anak 5 anak 6 itu ada cuman ya masih nggak ada nama brandnya. Gak ada Ya cuma. satu ikat tim itu ya namanya. Oh, satu ikat tim. Apa itu? Enggak ya. Satu Satu ikat ikat tim tim itu OSIS ya? kumpulan OSIS, Iya, OSIS. MPK ekstra Lupa kurikuler aku. gitu. Apa ya? Ya pokoknya intinya kita sudah ya itu ada intinya itu. Nah, terus kelas 11 itu kan kita bentuk 5 orang itu ya yang sama Fajel itu apa yang namanya itu? Apa? Yang mana? Yang sama board. Ya kan sama kan kita sudah berlima kan. Mulai itu yang ini lomba di Jogja, lomba Iya, video mulai di iklan Jogja. sama mereka itu. Puncaknya sama mereka ini waktu video angkatan, video perpisahan itu vendornya kita minta bantuan vendor buat ngetik. Cuman kita juga ngetik golongan Pagiel itu kan Iya. kita bagian ya udah kita yang di take, kita minta tolong mereka cuman DOP terus direkturnya dari Soeb, aku DOP-nya, aku nyuruh mereka buat ngetik ini akhirnya jadi. Menurut kita ya puas lah sama kinerjanya kita selama ini, hasil terakhirnya soalnya bagus. Oh. 2 terakhir itu aku suka di SMA Award sama yang Video terakhir video angkatan. angkatan. Suka sih FLS 2N, cuman ya gitu di finalnya itu kita tertampar. Nggak Karena tertampar hal sih. itu tadi. Nggak, ya itu nggak dapat kepercayaan dari juri. Dari juri. Hmm. Baik, menurut kakak-kakak ini
dampak apa sih yang paling terasa dari keberadaan ekstrakurikuler multimedia Satwika bagi siswa dan sekolah? Ya itu. Udah kelihatan sih dampaknya. Iya sih. Dulu ya itu kan dulu kita ya karena kan dulu nggak dipercaya. Saya dulu sudah pernah kayak mengajukan kan mulai kelas 2 itu. Cuman karena masih belum ada kepercayaan, jadi ya sekolah masih nggak sini waktu itu ya. Kayak kemarin Padahal saya sudah bilang kayak dampak-dampaknya nanti kalau ada multimedia itu bisa gini, bisa bantu acara-acara lain. Ya yang bilang tadi kan. kayak kemarin ini kan ada acara band kan di sini di Maron. Iya. Nah, itu kan minta tolong multimedia Satwika kan. Iya. Kalau dulu kan nggak ada, emang mereka ya udah band yang dokumentasi ya yang minta tolong aja ke siapapun, itu pun pakai HP. Kalau kemarin kan aku lihat udah ada timnya. Cuman mungkin juga ini hasilnya aku nggak lihat hasilnya sama sekali yang band-band kemarin tuh. Terus sama after movie mungkin kemarin Disnatalis after movie-nya ya udah bagus, cuman gitu. Ya. Cuman gitu. Ya nggak apa belajar. Iya, belajar. Kan SDM-nya juga banyak ya, nanti belajar bareng di situ. Namanya ekstrakurikuler buat Ya. belajar bareng. Dan ya kan kalau ada multimedia ini kan sekarang kan zamannya sudah digital kan. Iya. Anak yang mungkin pengen belajar ngedit itu kan bisa. Kan kayak tugas-tugas kan semua sekarang kayak ada buat video kan. Iya, video, poster. Itu kan kayak anak-anak tuh bisa belajar bareng, terus belajar megang kamera. Itu juga dampaknya. Terus kalau misal orang yang memang sudah bisa megang kamera atau memang jago di video kan bisa menambah sharing sama menambah CV dia lah. Mungkin tiap minggu Oh. ada nih, tiap minggu kumpul multimedia Ya, Satwika. pastinya ada Oh, setiap iya. minggu ekstranya. Kalau yang anak bisa nambah CV kayak misalkan kayak podcast gini kan bisa CV, pernah jadi host, terus mungkin pernah jadi director, kayak gini ada direkturnya. Dokumentasikan. Dokumentasikan. Jadi kayak ya bisa yang memang jago bisa untuk CV untuk kedepannya. Ya dampaknya banyak sih sebenarnya, mulai terasa juga kan Iya. sama kalian. Banyak, soalnya aku sekarang kan di kampus jadi tim kreatifnya kan. Ya kayak baru jalannya kan Itu dapat uang. Jadi mungkin sebulan ya misalkan sebulan nggak dikasih uang dari orang tua pun bisa Oh. ya. gitu. Lalu mungkin ada harapan buat kakak-kakaknya terhadap keberlanjutan dan perkembangan ekstrakurikuler multimedia Satwika buat kedepannya. Harapannya Ini sih lebih. Ini kan kalian udah dapat fasilitas yang ini bagus banget, misalkan tiap tag misalkan mau tag lomba apa kan udah di sini udah bisa, lighting udah ada. Iya. Kita dulu kan harus ke Banyuwangi pinjam Nyewa. ada yang punya Nyewa enggak, kamera. ini udah banyak loh, kameranya udah banyak ya, tambah belajar lagi aja. Iya. tinggal ningkatin skill aja. Kayak sekarang ini kan kalian udah dapat ruangan kan, bagus kan. Iya. Jadi masalah lighting kayak gini nggak usah polos-polos, ditambahin ini itu ini kan cocok nih, bukan nggak cocok, maksud kalau ditambahin ini kan feelnya jadi beda, mungkin gitu. Jadi tinggal berkreasi gitu. Ya itu juga kayak harapannya ya ada fasilitas kalian Kalian bisa manfaatkan, manfaatkan. sekreatif kalian gitu loh. Mumpung ada. Mumpung ada fasilitasnya, difasilitasi juga. Nah, kira-kira pesan yang ingin disampaikan untuk anggota multimedia terutamanya untuk terus berkembang dan berkontribusi untuk sekolah kita itu apa nih Kak? Untuk teman-teman multimedia kira-kira disampaikan, Pesannya. iya pesannya. Majul. Apa pesannya? Ya pesannya Yaitu belajar. terus belajar. Terus kan ini tim kan? Iya. Tim ya kalau bisa kayak belajar untuk berkelompok lah, jangan sampai individu. Jadi kayak tim produksi gini kan, misal kayak ada salah satu temen mengajukan saran, ya udah terima, tapi jangan sampai ada musuhan gitulah, Iya. dan jangan sampai kayak pecah karena ya kelompokan pasti banyak pendapat. Kalau ada yang berpendapat, oke hargai, terus kasih tanya kenapa kok sarannya gini, jadi kayak ada diskusi lah. Ada ruang diskusi. Jadi kalian juga bisa
selain bisa belajar tentang multimedia ini, kalian belajar cara menyelesaikan masalah. Terus ya ini kan banyak kan timnya, ada yang nggak bisa, itu yang nggak bisa diajak terus, dikasih tahu caranya gini, jadi seimbang lah kalian, nggak ini terus yang dapat tugas dipercaya. Nah, mereka masuk multimedia juga ada tujuan kan. Iya Gitu. bener, pengen belajar bareng-bareng pastinya di multimedia Satwika. Terus oh ya, ada satu pesan lagi. Apa tuh? Jangan malu memperkenalkan diri kalian. Itu satu. Karena ya kalian ini tim produksi kan paling kalian capek, terus kalian penuh kreatif. Nah, kalian tunjukkanlah kalian ini bagian apa, kalian ini apa. Kan siapa tahu itu Bisa jadi CV. bisa jadi CV kalian. Kenapa kayak gitu? Soalnya kita tuh bangga lihat dulu video-video kita dulu di credit title, apalagi waktu video angkatan perpisahan itu kan kelihatan gede kan. Iya. Tim kreatifnya siapa aja, Satwika Satwika tim namanya. Itulah pokoknya namanya itu. Terus dulu satu-satu Soeb Rafiki director, terus aku DOP, kan bangga liatnya. Nah, terus kan ya kayak misal kita podcast gini kan, orang lihat podcast ini. Mungkin teman saya atau teman Farijul yang memang punya tim kreatif, kayak butuh tim kreatif, mungkin butuh untuk pekerjaan atau lain-lainnya, terus lihat podcast ini, wah pembawaannya kok bagus, terus ini kameramennya bagus apa-apa atau lainnya, kan bisa kayak misalnya minta tolong kenalin ini ini dong namanya ini yang di podcast kalian. Nah, itu kan bisa kayak CV kalian. Mungkin kalian lulus SMA bisa dapat pekerjaan kayak gitu. Berarti sangat berpengaruh banget. Sangat ya. berpengaruh. Jadi Ya. nggak kuliah pulang. Iya. Jujur niatnya gitu dan Iya kayak saya dulu, kayak saya sekarang ini kan kadang saya dapat tawaran job. Saya tanya kan, tahu dari mana kok saya bisa ngedit. Saya tahu dari film ini. Bahkan waktu itu pernah ada kayak influencer itu nge-DM saya. Ya yang film Trifecta itu kan. DM saya, kamu editornya ini kan, kayak apa editornya Trifecta ini. Saya jawab iya, terus kayak minta tolong buat editing. Cuman waktu itu waktu sekolah kan, sama orang tua saya nggak boleh. Nah, tapi waktu saya kayak mikir kayak berdampak banget ini. Jadi untuk pesan-pesan untuk kalian ya, jangan malu nunjukin kalian. Apalagi zaman sekarang itu sudah zaman digital kan. iya. Jangan malu-malu lah. Ya barangkali ini dapat pekerjaan nih. Misalkan kalian pengennya nggak kalau Soeb kan ini teknologi informasi kan masih sejalan kan. Kalau aku kan kebetulan farmasi, tapi dari multimedia ini dapat ilmu, terus ya aku terapin di kuliahku, nggak cuma farmasi doang jadi di sana. Aku bisa belajar kamera, ngembangin dulu yang aku dapat di multimedia di sekolah ini gitu. Ya Kak, terima kasih banget untuk kakak-kakak yang udah menceritakan kepada teman-teman semuanya cerita yang sangat berharga perjalanannya untuk membentuk suatu ekstrakurikuler yaitu multimedia Satwika, dan juga semoga apa yang kita dapat pada hari ini bisa menambah semangat, rasa memiliki dan motivasi untuk seluruh anggota untuk terus berkarya dan berinovasi. Saya dan rekan host pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Satwika Podcast selanjutnya. Dan seperti biasa, satu suara, satu semangat, satu Satwika.